Shalom, amang inang saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semua dimanapun kita berada. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat tentunya, dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Apabila kita merasakan badan tidak enak, ada sakit penyakit di mana-mana, marilah kita memohon pertolongan Tuhan. Oleh karenanya saya mengundang kita semua untuk memberikan ruang hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Marilah lebih dahulu kita awali dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amang inang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 10 Maret 2025 dari kitab Mazmur 118 ayat 17, demikian bunyinya. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Demikianlah bunyinya. Judul renungan ini adalah Selagi aku hidup, ku ceritakan Tuhan yang maha baik. Amang inang saudara-saudaraku, bahwa kita sebagai orang percaya pastilah telah merasakan akan karya-karya Tuhan, perbuatan-perbuatan kasih setia Tuhan selama hidup kita hingga saat ini. Kita diberi hidup oleh Tuhan supaya hidup benar-benar bermakna, saudaraku. Salah satu makna hidup yang diinginkannya adalah kemauan untuk bersedia menceritakan kasih setia perbuatan tangan Tuhan. Kita mesti tetap terjaga karena hidup kita terbatas. Walaupun sebenarnya semua manusia ingin hidup lebih lama lagi. Kematian adalah hal yang paling menakutkan bagi umat manusia, siapapun dia. Baik orang yang kaya sekalipun, mereka yang miskin, baik mereka yang pintar maupun yang kurang pintar. Siapapun kita manusia takut akan kematian itu sendiri. Orang yang tidak berpengalaman takut mati, tetapi sebaliknya, orang yang banyak pengalamannya pun takut mati. Manusia secara natur pasti berjuang untuk hidup. Itu sebab setiap kita mengalami sakit, kita pasti segera berusaha untuk bagaimana mengobatinya, untuk memperoleh kesembuhan sesegera mungkin. Ada banyak manusia yang selalu menjaga diri dengan kesehatannya. Dia terus berdisiplin dengan dia berolahraga, menjaga pola makan, pola istirahat, pola pikir, dan pola kehidupannya. Mengapa kita perlu hidup dan sehat, saudaraku? Jawabannya agar kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Menceritakan perbuatan Tuhan dalam hidup menjadi tugas kita sebagai orang yang diberikan Tuhan hidup di dunia ini kita. Selama kita punya kesempatan hidup, jangan pernah berhenti memberitakan kemahakuasaan Tuhan di dalam hidup kita. Selama kita hidup, nanti setelah kematian terjadi, kita tidak akan bisa diberi kesempatan untuk menceritakan kemahakuasaan Tuhan di dalam keadaan mati seperti itu. Kesaksian kita menjadi berkat bagi orang lain yang tinggal bersama kita. Seruan pemazmur ini, betapa baiknya kehidupan yang diberikan Tuhan untuk memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Allah bagi dunia ini. Kehidupan yang dimaksud adalah usaha manusia maupun kesungguhan untuk terus-menerus mengikat diri pada Tuhan Allah saja
supaya hidup kita, dan segala pekerjaan serta cita-cita manusia itu tidak terpisah dari Tuhan kita. Saudaraku, berbahagialah orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan sehingga menjadi patuh kepada Tuhan Allah. Hidupnya tidak akan sia-sia. Jiwanya tidak akan hidup di dalam ketidakjelasan. Jiwanya tidak akan hilang dalam keabadian. Berbahagialah orang yang selalu menceritakan kebaikan Tuhan selama ia hidup. Banyak yang hal kita bisa ceritakan kebaikan Tuhan. Ketika kita mengalami goncangan akibat ekonomi, ketika kita mengalami sulitnya mendidik anak-anak kita, ketika kita mengalami adanya kesalahpahaman di tengah-tengah persekutuan kita dengan sesama kita, ketika kita mengalami pergumulan yang hebat tentang sakit penyakit, tapi justru di tengah pergumulan kita itu, kita masih diberikan kesempatan menceritakan kebaikan Tuhan selama kita hidup. Oleh karena itu, marilah sepanjang hidup kita, selagi Tuhan memberikan nafas bagi kita, kita melakukannya yang terbaik, yakni menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga patutlah kita mensyukuri kehidupan ini dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, menjadi kesaksian yang hidup bagi sekitar kita, sehingga kita bermakna bagi sesama kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Ajar kami untuk menghayati dan mengimplementasikan bahwa begitu baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami selama hidup kami memberitakan, menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Beri kami kemampuan mengingat, merasakan, menghayati, dan menyaksikan akan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Pakailah kami semua Tuhan menjadi alat-Mu yang berguna bagi sesama kami manusia. Hari ini sepanjang aktivitas kami Tuhan, kami mau Tuhan juga turut campur tangan dalam kehidupan kami. Banyak sakit penyakit Tuhan yang dialami oleh jemaat-Mu, kiranya Engkau mau menyembuhkannya. Banyak jemaat-Mu Tuhan yang mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan kiranya tolong mereka untuk mereka cukupkan kebutuhan mereka sehari-hari. Banyak di tengah jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan yang hebat di tengah keluarga. Tuhan yang memulihkan semuanya itu. Bapa di surga, berikan kami kesempatan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin Tuhan melakukannya. Beri kami kesempatan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya bermanfaat bagi kita. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Shalom.